Haleluya. Hari ini saya bersama kekasih saya akan menyampaikan bagaimana menjadi keluarga yang harmonis. Untuk menjadi keluarga yang harmonis tidak bisa dengan teori. Kami sudah mengalami 32 tahun hidup betul-betul Taman Eden di atas muka bumi. Amin. Dan ini pengakuan dari mertua loh. Jadi tadi siang mami mertua saya berkata, kok jarang ya? Dia yang bilang, ini carangan pasangan yang in love every day, katanya beliau. Saudara mau in love every day? Loh iya saudara. Sebab dalam Kidung Agung dikatakan bahwa cinta itu lebih nikmat daripada anggur. Amin. Karena cinta itu lebih manis dan lebih nikmat daripada anggur. Anggur itu umur menunjukkan kualitas. Nah saudaraku, di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15 ada satu doa. Dan itu doa kita hari ini. Kita baca ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Berbunga di situ artinya punya putik ataupun buah anggur yang akan mekar. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah gedung besar yang hebat sekali di San Francisco, namanya Mission Dolores. Seperti namanya saya bisa bayangkan itu memang dulu gedung pusat misi. Usianya 2 abad. Dia bisa survive gempa bumi yang paling hebat. 4 kali major earthquake. Yang paling hebat, harus ingat tahun berapa? Sejarah perlu tahu kan? Gempa bumi paling hebat di Amerika itu rata tanah itu seluruh kota. 1906. Dia tidak bergeming. Tapi hari ini Mission Dolores hancur. Hancurnya karena apa saudara? Bukan karena gempa bumi. Bukan karena disambar petir. Karena apa kira-kira? Karena rayap. Karena rayap gedung itu hancur. Demikian juga ada banyak sekali orang datang pada saya, Pak. Saya tidak bisa teruskan pernikahan ini. Apalagi setiap hari yang ditampilkan dinamai infotainment, check and recheck, apalagi yang ada semacam itu. Isinya semua adalah orang yang lemparkan handuk. Kami tidak lagi mau meneruskan pernikahan ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini suatu doa daripada kakak wanita yang disebut Sulamit. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil itu. Rubah-rubah kecil yang merusakkan kebun anggur. Seringkali orang bercerai karena hal yang sangat bodoh. Hal yang sepele. Coba bayangkan, tidak usah diakui, bikin malu saja. Pertengkaran Anda mesti soal-soal yang sepele. Yang tidak ada artinya. Ya, karena kita harus tahu ada 4 hal saya catat di sini. Yang terutama nanti istri saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Tidak banyak pria tahu. Ada sebuah buku judulnya What Men Know About Women. Buku ini saudaraku buku yang antikan apa? Ketika dibuka isinya kosong saudara. Tidak ada satu tulisan pun. Artinya pria itu tidak tahu apa-apa tentang wanita. Ya, What Men Know About Women. Betul-betul nggak ada saudara. Dan karena itu saya akan mengajak kita memeriksa rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur pernikahan Anda. Amin. Nah kita akan melihat di sini, saya lihat ada 4 hal paling sedikit. Karena saya sedang mempelajari satu topik yang sekarang ini jadi perhatian saya. Kenapa orang nuntut cerai justru setelah menikah 20 tahun ke atas. Yaitu pada midlife crisis. Pada waktu yang pria mengalami krisis usia pertengahan. Seringkali berkata, you don't love me anymore. I don't love you anymore. Aku tidak cinta kamu lagi, kamu tidak cinta saya. Hal semacam itu dibicarakan saudara. Dan saya melihat ada 4 hal. Yang pertama-tama saudara, artinya terlalu ribet. Ribut dan ribet masalah penghidupan. Bukan kehidupan. Pada waktu kita masih pacaran, waduh semuanya indah bukan? Kenapa? Ingin mengambil hatinya. Ingin memenangkan dia. Semua yang bagus ditampilkan,
yang jelek disembunyikan di bawah karpet, saudara. Ya, disembunyikan, ditutup rapat-rapat. Tetapi pada waktu masuk dalam pernikahan, tidak ada lagi waktu yang seperti itu. Itu menjadi sesuatu yang sangat luxury. Waktu itu secara luxury, yang salah satu adalah mengejar karir. Kita lihat, misalnya dua-duanya penyanyi, saudara, tapi satunya cari job di sana, satu cari job situ. Pemain sinetron tidak pernah sama, saudaraku, jam tayangnya tidak pernah sama, waktu syutingnya. Dan itu selalu bertumpuk karena menaruh penghidupan. Penghidupan, saudaraku, untuk yang jasmani ini suhe. Firman Tuhan berbicara kehidupan adalah zoe. Dan tugas kita adalah membangun rumah tangga lebih dari bangun rumah. Salah satu yang bikin orang stres itu kalau membangun rumah. Ya, terjadi perselisihan paham, warnanya sebaiknya begini, bahannya sebaiknya ini, pokoknya terjadi suatu ketegangan. Tetapi jarang sekali orang memakai awal-awal pernikahannya untuk membangun rumah tangganya. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan mereka yang belum menikah 1 tahun tidak boleh maju perang. Engkau harus ngeloni istrimu, membuat dia senang. Amin. Membuat dia senang. Firman Allah mengatakan itu. Jangan kalau engkau membangun rumah nanti orang lain yang menempatinya. Jangan kau bertunangan orang lain nanti yang menikahinya. Jadi 1 tahun pertama khusus untuk membangun hubungan lebih dalam lagi. Tapi itu sekarang tidak ada. Saya ketemu dengan banyak pasangan. Bulan madu, tidak ada waktunya Pak. Sekarang yang penting itu kita mau senang ya. Mereka mengejar apa? Mengejar benda-benda. Mengejar benda-benda yang mahal. Karena apa? Zaman ini orang melihat penampilan. Mengejar mobil yang lebih bagus, perhiasan dan sebagainya. Sehingga benar-benar tidak ada waktu. Ribet dan ribut soal penghidupan dan bukannya kehidupan. Karena itu saya mengusulkan kepada Anda, baca buku dari John Bevere. Buku dari John Bevere adalah tentang eternity driven. Digerakkan oleh kekekalan. Oh, saya masih muda Pak. Dan saya tidak ada gunanya berpikir tentang kekekalan. Justru itu yang membuat kita akan berbeda dengan yang lain. Anda harus eternity driven. Kita bukan digerakkan oleh yaitu keinginan-keinginan yang tidak sifatnya kekal. Harus yang bersifat kekal. Yang pertama-tama itu preoccupied. Terlalu ribet dengan penghidupan dan bukannya kehidupan. Dan bukan cuma itu. Heran sekali banyak orang belum mampu mereka yaitu beli rumah dengan cara mencicil. Apalagi kalau di Amerika. Free market yang diajarkan, sistem kapitalisme liberal yang diajarkan ini tidak untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi dipakai untuk memenuhi ketamakan kita. Salah satu rubah yang menghancurkan banyak keluarga adalah greed, ketamakan. Tidak cukup, yaitu firman Tuhan berkata asal Anda makan dan pakai cukuplah. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi, holy ambition boleh. Tapi kalau hidupmu hanya untuk membayar benda-benda yang di luar kemampuan Anda. Saya selalu mengajarkan jemaat kalau bisa beli cash. Ya. Sebab kalau kita nyicil harganya, bunganya tinggi, percuma. Kita mana-mana ditawarkan. Tidak ditanya kamu penghasilan berapa, supaya apa? Supaya utang. Dan semua pertengkaran itu membuat tekanan yang luar biasa. Begitu Anda tanda tangan, ya, memberikan DP-nya memang murah, DP-nya cuma 10 juta. Tetapi setelah itu pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Dan itu adalah rubah-rubah kecil yang bisa merusak kebun anggur Anda. Yang kedua yang saya lihat adalah kurangnya komunikasi dan keintiman. Saya sampaikan pada waktu awal bulan yang lalu tentang Kingdom Love. Lady Diana Spencer, Princess of Wales berkata bahwa keluarga is the most important thing in this life. Saudara, dia punya istana, punya suami pewaris kerajaan besar,
Dia tinggal, saudaraku, tidak kekurangan apapun. Dia tidak usah beli pakaian orang supply untuk dia. Dia pakai pakaian yang paling mutakhir tetapi dia tidak bahagia. Dia cari di luar rumah dan dia tidak bahagia. Dan dia membuat statement, family is the most important thing in this life. Tetapi setelah orang menikah, mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka berbicara tentang cuaca, mereka berbicara tentang politik. Tapi mereka tidak berbicara satu dengan yang lain. Karena inilah kehilangan keintiman dan kehilangan komunikasi. Saya menekankan tentang emotional intimacy. Satu kali ada sepasang suami istri, suami yang datang pada saya. Dan dia heran, Pak, kenapa istri saya menuntut cerai kepada saya? Saya memberikan kepada dia, saya kerja keras Pak. Saya memang cuma GM di sebuah perusahaan besar. Tapi Pak, zaman sekarang gaji 12 juta kan tentunya ya cukup lah Pak. Istri saya bukan mempersoalkan gaji, pokoknya dia minta cerai. Ketika saya memperhatikan, ternyata kurangnya keintiman. Saya dengarkan dia. Apa yang kamu lakukan pada istrimu? Iya Pak, saya itu nuntut istri saya itu bisa masak. Buat saya, seorang istri harus bisa masak. Kalau enggak bisa masak, bukan istri. Jadi satu hari dia buat sambal, rasanya enggak enak. Saya langsung ambil cowek dan saya membuat sambal. Gini loh caranya gawi sambal. Mulai hari itu istri saya enggak pernah mau masuk ke dapur lagi. Saya bilang enggak salah. Karena kamu digerakkan oleh kesombongan. Kamu digerakkan dengan merasa diri lebih. Dan seharusnya enggak perlu toh. Kenapa kalau istri harus pintar masak? Kan itu bukan suatu syarat utama. Nah saudara yang kasih Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan.